얘들아! 니네 다 알잖아. 이거 아니잖아! Halo teman-teman, selamat datang di channel Udin Film. Untuk pertama kalinya, Udin akan menceritakan sebuah film berjudul Dicibel. Film ini menceritakan seorang TNI Angkatan Laut yang terpaksa harus menyelamatkan masyarakat atas aksi bom teroris. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Pada suatu hari, terlihat sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Korea bernama kapal Hala. Di dalam kapal terlihat anak buah kapal bernama Jeon Tae-ryong sedang memainkan bola kristal dan membicarakan atasannya. 뽀삐 보자. 야, Namun tiba-tiba atasannya, Kang Do-yong, muncul di atas dan mengomeli mereka, juga mengambil bola kristal Tae-ryong. 나 뒤끝 장난 아니야. Setelah para kru kapal merayakan atas promosi Kang Do-yong, Tae-ryong memberinya hadiah syal berwarna merah. Mereka pun berfoto bersama. Sesaat kemudian, tiba-tiba kapal Hala mendapat serangan misil dan tenggelam di Laut Hiroshima. Setelah itu, Shin menceritakan 1 tahun kemudian, saat Do-yong akan menghadiri konferensi pers, ia mendapat telepon bahwa taman hiburan dipasangi bom. Namun, Do-yong tidak menanggapinya. Kemudian, saat Do-yong berpidato, dia mendapat pertanyaan, kenapa sebagian kru yang tidak selamat berkumpul di sebuah ruangan. Namun Do-yong tidak bisa menjawabnya. Setelah acara selesai, Do-yong sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama Cha Yong-han. Pak Cha memberikan pertanyaan yang membuat Do-yong kesal. Sepertinya Pak Cha curiga tentang kejadian kapal Hala yang tenggelam 1 tahun yang lalu. 중에 멀쩡한 사람 없습니다. 내리세요. Kemudian, di taman hiburan, ternyata benar seseorang sudah memasang bom waktu. Dan di saat bersamaan, mantan kru kapal Hala, Kim Yu-taek, juga mendapatkan sebuah paket berisi bom yang sudah aktif. Dan tiba-tiba, bom meledak di rumah Kim Yu-taek. Namun, bom yang di taman hiburan tidak meledak. Di sisi lain, terlihat Do-yong mendatangi rumah seseorang, mantan kru yang selamat. Terlihat mantan kru itu keadaannya sangat kacau. Namun dia mengatakan bahwa Tae-ryong juga tinggal di sana. Dia juga mengatakan Tae-ryong akan melakukan sesuatu, tapi Do-yong menyela dan mengatakan bahwa Tae-ryong sudah mati. 자기 방에도 그냥 못 들어오게 할 거야. 노상사, 나 똑바로 봐봐. 해룡 하사는 죽었어. Di sisi lain, Jang Hyo-jung, seorang polisi, juga istri dari Do-yong, mendapat telepon bahwa ada sebuah ledakan bom di tempat rumah Kim Yu-taek. Kembali ke Do-yong, ia mendapatkan telepon dari seseorang dan memaksanya untuk memasang aplikasi agar hanya dialah yang bisa nelepon dan mengirimnya pesan. Setelah memasang aplikasi itu, seseorang memberitahu target bom selanjutnya berada di sebuah stadion sepak bola. Dia mengatakan bahwa bom itu akan meledak dengan waktu 60 menit.
Dia juga mengatakan bahwa Doyong akan sibuk hari ini. 기상, Shin kembali menceritakan 1 tahun sebelumnya, saat kapal Hala sedang mendapatkan serangan. Beruntungnya, mereka berhasil menghindari serangan torpedo itu. Namun sayangnya, kapal mengalami benturan dengan karang sehingga mendapatkan kerusakan yang mengakibatkan kapal tidak bisa beroperasi kembali. 어뢰거리 400. 충돌 준비. 갑니다. Kembali ke masa kini, istri Doyong menyuruh taksi mengantarkan anaknya, dan dia pergi ke taman hiburan. Di stadion sepak bola, terlihat ayah dan anak sedang menyaksikan pertandingan. Ia bernama Oh Bi-oh. Anak itu mendapatkan pesan bahwa ibunya menyuruh mereka pulang. Namun ayahnya tidak mendengarkan dan akan keluar memberi hotdog. Saat di luar, dia sedang ditelepon oleh istrinya. Namun, datang Doyong berlari dan menabraknya sehingga HP-nya pecah. 아이자. Saat Doyong mencari bom, ia mendapatkan telepon kembali dan ia diberitahu bahwa bom itu bukan bom sembarangan. Ternyata bom itu merespon suara dan mempercepat waktunya. 재밌겠네. Oh Bi-oh yang melihat berita mengenali Doyong dan mendengar bahwa di stadion ada bom. 지금 폭탄 어쩌고 했는데. 가재욱인데요. Saat pemain akan menendang penalti, Oh Bi-oh masuk ke tengah lapangan agar bom tidak merespon suara. 바빠다. Doyong pun terus mencari keberadaan bom itu dan menemukannya di dalam akuarium. Namun, di saat bom akan meledak, seorang anak kecil mendekat dan tiba-tiba beruntung Doyong bisa menyelamatkan anak itu. Doyong kembali ditelepon dan diberitahu bahwa bom nomor 3 yang ada di taman hiburan, di sana juga ada istri Doyong. Tetapi ia juga mengatakan target bom nomor 4 ada di natatorium. Bila natatorium berisik, bom itu akan aktif dan meledak, jadi Doyong harus memilih bom mana yang harus ia jinakkan. Doyong pun lebih memilih berangkat ke natatorium. 수영장도 터집니다. Di perjalanan, Doyong menelepon untuk menyuruh petugas natatorium untuk memperpanjang istirahatnya guna mencegah kebisingan. 시간 연장하세요. 절대 호각 불지 마시고 전부 밖으로 대피시키는데 얼마나 Setelah sampai, Doyong mendapatkan pesan gambar anaknya telah diculik. Jadi, dia menyuruh Oh Bi-oh untuk mencari mobil penculik. 절대 창문 열지 마세요. 걱정 마요. Sementara itu, di taman hiburan, terlihat istri Doyong sedang menjinakkan bom. Doyong juga sudah mendapat lokasi dan langsung menyelam untuk menjinakkan bom. Keduanya mendapatkan kesulitan karena banyaknya suara mempercepat bom waktu itu. Dan saat waktu habis, tiba-tiba
Ternyata bom itu hanya mengeluarkan ledakan kecil. Namun ternyata masih belum berakhir, karena bom yang berada di taman menunjukkan foto anak Doyong dan juga terhubung ke ponsel Doyong. Pria di telepon mengatakan bahwa bom yang sebenarnya berada di bawah tanah dengan ledakan seluas 3 meter lingkaran. 나와 유정아 거기 나와. Di saat Doyong menyuruh istrinya menjauh, pria itu mengancam bila Yojung keluar dari lingkaran itu, anaknya akan mati. 나와 장성. Yojung pun memutuskan untuk menyelamatkan anaknya, dan terjadilah di sisi lain. Oh yang sedang mencari anak Doyong juga terkena ledakan kecil saat membuka pintu mobil. Oh pun memutuskan akan pulang karena kejadian itu. Namun Doyong memintanya untuk dibantu karena dia membutuhkan Oh. 혹시 없이는 못합니다. Di sisi lain, Pak Cha yang sedari awal mengamati, ia berangkat ke rumah sakit karena curiga Yo Jeong yang masih hidup akan dibunuh. 병원으로 가겠습니다. Dan benar saja, pria itu datang ke rumah sakit. Ia menyamar menjadi dokter, juga menghajar pengawal Yo Jeong. Doyong kembali ke rumah mantan krunya yang tadi dan menanyakan bahwa yang tinggal bersamanya adalah Jeon Taesong, bukan Jeon Taereong. Doyong pun memeriksa kamarnya dan menemukan bom rakitan. Di sini kita diperlihatkan pria yang melakukan teror bom tersebut adalah Jeon Taesong, kakak dari Jeon Taereong. Juga ia diberitahu alasan Taesong melakukan teror bom itu. Taesong pun mengajaknya bertemu di hotel MUST. 리스트 호텔로 오세요. 근데 어뢰가 우리 거네요. Taesong yang menculik Hyojung berpapasan dengan Pak Cha, tetapi Pak Cha tidak menyadarinya. Namun Pak Cha masuk ke kamar, ia tidak menemukan Hyojung. Saat itulah ia menyadari bahwa dokter yang membawa pasien dengan kursi roda adalah Taesong. Terjadilah perkelahian antara Taesong dengan anak buah Pak Cha. Namun Taesong berhasil membunuh anak buah Pak Cha. Saat perjalanan, Doyong mendapatkan pesan tubuh anaknya dipasangi bom. Sesampainya di hotel, Doyong membagi tugas dengan Oh untuk mencari anaknya. Pak Cha yang sedang menelpon atasannya disuruh menangkap Doyong. Namun Pak Cha yang masih belum paham, ia malah berteriak membentak atasannya. 일 없었잖아. 죽었어 이 개새끼야. Oh yang menyadari sesuatu langsung pergi ke sebuah kafe di depan hotel. Di sana ia bertemu dengan Taesong. Taesong yang sudah tahu Oh memberi dia bom dan mengaktifkannya. Tapi ternyata itu tidak meledak. Di sana juga ia menemukan anak Doyong yang dipasangi bom. Doyong yang ditelepon oleh Pak Cha mendapatkan informasi bahwa bom itu adalah bom khusus. Taesong sudah membuat bom itu lebih dari 2 bom. Dan apabila bom itu terlalu jauh, ia akan meledak. Dan juga cara melepaskannya hanya jika bom itu berjarak 1 meter. Baru bom itu tidak akan meledak dan bisa dipindahkan.
Di dalam hotel, Taesung datang sambil memakai rompi yang dipasangkan bom, mengambil mic dan menceritakan kejadian tahun lalu saat berada di kapal Hala. Doyoung pun datang untuk membujuk Taesung, juga ia akan bertanggung jawab. Namun Taesung mengatakan bahwa rompi yang dipakainya terhubung dengan rompi anaknya. Taesung juga mengatakan bahwa setelah kejadian tahun lalu, Doyoung dan Kim Yutek mengambil keuntungan. 누구도 그날의 일을 입 밖에 내지 않았어. 언급하지 않았어. 단 한 놈도. 놈들은 상관하지 않겠다. 단 강도영, 김유택은 죽은 자를 이용했다. Scene pun berpindah saat 11 hari setelah kapal selam menabrak karang. Terlihat Taesung dan adiknya Taereong dan juga para kru sedang menunggu bantuan. Namun ternyata bantuan akan datang dalam 14 hari. Sedangkan oksigen mereka hanya mendukung untuk 6 hari. Jadi oksigen tidak akan cukup. Diketahui bahwa torpedo yang menyerang mereka adalah masih milik Korea yang sedang melakukan simulasi. 한 명도 Di dalam kapal, Taesung berdebat dengan para kru karena Taesung ingin semua bisa diselamatkan. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, hanya beberapa oranglah yang bisa diselamatkan. 아니고요? 아우 진짜 왜 이래? 야이 새끼야! Akhirnya, Doyoung yang sebagai pemimpin pun melakukan pemutusan suara. Namun kebanyakan dari mereka lebih memilih keputusan yang akan dibuat oleh Doyoung. Dan Doyoung memutuskan hanya setengah dari mereka yang akan diselamatkan. Taesung yang keberatan pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan cara memilih siapa saja yang akan diselamatkan, yaitu dengan memilih sebuah tali. Bila dia yang mendapatkan tali pendek, dia tidak akan diselamatkan. Begitupun sebaliknya. Bila mereka yang mendapatkan tali panjang, dialah yang akan diselamatkan. Dan ternyata Taesung mendapatkan tali panjang. Berarti dia bisa diselamatkan. Namun adiknya Taereong, dia mendapatkan tali pendek dan dia tidak akan diselamatkan. Tapi Taesung ingin menukar tali itu. Namun Doyoung tidak mengizinkannya. Taesung pun marah kepada Doyoung karena membuat perintah yang sangat konyol, dan dia ingin mencopot jabatan juga memenjarakannya. Tetapi Taesunglah yang dikurung. 전태성 대위 무정지다. 감금해. Kembali ke masa kini, Doyoung berkata menyesal karena seharusnya ia membiarkan Taesung menukar talinya. Setelah itu, Taesung berkata Yeojung berada di dalam mobil di seberang kafe. Doyoung pun langsung berlari keluar, namun tiba-tiba setelah itu, mereka berdua berada di luar. Taesung mengaktifkan bomnya. Mereka pun berkelahi. Doyoung yang berhasil menyudutkan Taesung. Ia lengah dan Taesung pun membalikkan keadaan. Dan di saat Taesung akan menusuk Doyoung, Pacha tiba-tiba datang dan menembak Taesung. Doyoung yang kehabisan waktu, ia melompat di atas gedung
untuk menyelamatkan istrinya. Ia masuk ke mobil dan menancapkan gas, menabrakkan pintu kafe. Beruntungnya Doyong tepat waktu, jadi bom itu tidak meledak karena rompi-rompi bom itu berada di jarak 1 meter. Setelah kejadian itu, Doyong mengadakan konferensi pers dan mengklarifikasi terkait kejadian kapal selam 1 tahun yang lalu. Doyong mengatakan yang sebenarnya. Akibat kesewenang-wenangannya, 22 kru mati, dan juga memberitahu bahwa torpedo yang menyerang adalah milik Korea. Scene pun diakhiri di sebuah pemakaman dan para jurid Angkatan Laut memberi hormat, dan film pun tamat.